Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah melayani tanpa takut karena berpusat pada kasih dan kepastian hidup kekal. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil, telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. 2 Timotius 1, ayat 7 sampai ayat 10, adalah bagian yang mendalam dalam perjanjian baru, yang menawarkan pesan iman, kuasa, dan keselamatan. Ayat ini adalah bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya yang masih muda, yang menawarkan bimbingan, dorongan, dan kebijaksanaan. Dalam ayat ini, Paulus berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, atau ketabahan. Pernyataan ini menekankan bahwa rasa takut bukan berasal dari Tuhan, tetapi sebaliknya, Tuhan menganugerahi kita kekuatan, kasih sayang, dan pikiran yang sehat dan teratur. Hal ini mendorong kita untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan kita, melalui iman kita pada kekuatan Tuhan. Ayat ini melanjutkan, sebab itu janganlah kamu merasa malu karena kesaksian Tuhan kita, atau karena aku yang menjadi tawanannya, tetapi ikutlah menderita karena Injil, dengan kuasa Allah. Paulus memohon kepada Timotius, untuk tidak merasa malu atas imannya, atau atas pemenjaraan Paulus karena memberitakan Injil. Sebaliknya, dia harus mengandalkan kuasa Tuhan, untuk menanggung segala cobaan dan kesengsaraan, yang datang saat menyebarkan firman Tuhan. Ayat 9 menggarisbawahi pentingnya kasih karunia Allah, dengan menyatakan, yang menyelamatkan kita, dan memanggil kita pada panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman. Hal ini menekankan, bahwa keselamatan adalah hasil anugerah Allah dan rencana ilahi, bukan hasil usaha kita sendiri. Bagian ini diakhiri dengan janji akan kehidupan kekal, yang kini telah dinyatakan melalui kedatangan Juru Selamat kita, Kristus Yesus, yang telah menghapuskan maut, dan menerangi kehidupan dan kekekalan, melalui Injil. Ini menyoroti pentingnya pengorbanan Kristus, yang mengalahkan kematian, dan mengungkapkan jalan menuju kehidupan kekal melalui Injil. Narasi sederhana dalam 2 Timotius 1, ayat 7 sampai ayat 10, mengajarkan kita, bahwa Allah memberdayakan kita untuk mengatasi rasa takut dengan iman, mendorong kita untuk berani membagikan iman kita, mengingatkan kita, bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia Allah, dan menjamin kita akan kehidupan kekal melalui pengorbanan Kristus. Ayat ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi bagi orang percaya, mengingatkan kita, bahwa kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah ketidakpastian dan tantangan yang menentukan konteks kita saat ini, 2 Timotius 1, ayat 7 sampai ayat 10, menyimpan pesan mendalam, yang menguatkan iman kita dan memberikan bimbingan yang teguh.
Ini menyampaikan tema yang kuat, yaitu pelayanan tanpa rasa takut, karena berpusat pada kasih dan kepastian hidup kekal. Perkataan Paulus kepada Timotius bergema sebagai mercusuar pengharapan dan kepastian masa kini. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketabahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rasa takut tidak mempunyai tempat dalam hati orang beriman. Sebaliknya, Tuhan memberdayakan kita dengan kasih dan pikiran yang sehat, memampukan kita untuk melayani orang lain tanpa pamrih, bahkan ketika kita menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks saat ini, dengan banyaknya ketidakpastian dan keraguan, kita mudah merasa khawatir terhadap iman dan pelayanan kita. Namun, ayat ini mendorong kita untuk tidak merasa malu terhadap Injil, tetapi menerima pelayanan dengan berani, mengetahui bahwa kuasa Allah lah yang menopang kita di tengah ketakutan kita. Seperti pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepada MU, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." 2 Timotius 1 ayat 9 menekankan pentingnya kasih karunia Allah dalam hidup kita, memperjelas bahwa keselamatan dan pelayanan kita tidak berakar pada perbuatan kita sendiri, tetapi pada tujuan kekal yang telah Allah tetapkan dari semula. Kebenaran ini memperkuat iman kita, mengingatkan kita bahwa kasih dan anugerah Allah adalah konstan, tidak berubah, dan selalu tersedia bagi kita, juga di masa kini. Lalu, ayat 10 meyakinkan kita akan kehidupan kekal melalui pengorbanan Kristus. Di dunia, di mana konsep kepastian hidup seringkali ditantang, janji ini memberikan jangkar bagi iman kita, memperkuat gagasan bahwa pelayanan kita, yang didorong oleh kasih dan tanpa rasa takut, mempunyai tujuan yang kekal. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus paham bahwa rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan. Karena itu, berusahalah menjalani hidup yang bebas dari rasa takut. Kita harus menjalani kehidupan pelayanan kita, menyebarkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, tanpa ragu atau mau, dan juga tanpa rasa takut. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, mempercayakan diri pada kekuatan Tuhan, untuk membimbing dan mendukung kita dalam pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup dengan pikiran sehat, membuat keputusan dan pilihan, berdasarkan kebijaksanaan dan pemahaman yang jelas, tentang tujuan Tuhan. Kita tidak boleh malu dengan iman kita, dan bahkan harus dengan berani membagikan pesan Injil kepada orang lain. Pelayanan kita harus berpusat pada kasih karunia Allah. Kita harus menyadari bahwa keselamatan dan pelayanan kita adalah hasil dari anugerah Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Kita harus memiliki perspektif kekal, hidup dengan kepastian bahwa hidup kekal hanya diperoleh melalui iman kepada pengorbanan Kristus, dan mengingat bahwa pelayanan kita memiliki tujuan kekal. Kesimpulannya, pesan 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 10 adalah pengingat yang tepat waktu dan ampuh. Tuhan memanggil kita untuk melayani tanpa rasa takut, berakar pada kasih, dan dengan kepastian yang tak tergoyahkan akan kehidupan kekal. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita, memperjelas bahwa pelayanan kita tidak sia-sia, dan pengharapan kita terjamin di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, berusaha menerapkan pesan Tuhan hari ini dalam kehidupan kami. Bantu kami menghilangkan rasa takut, melayani dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban, hanya karena kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Berilah kami pikiran yang sehat, dan keberanian untuk menolak rasa malu dalam iman kami.
Semoga pelayanan kami dipusatkan pada rahmat-Mu, dan pada jaminan hidup kekal melalui Kristus. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.